Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil dari prototipe redesign website IF Lab. Kelompok kami beranggotakan Ade Irfan Hidayat, Anissa Arafah Nasution, dan saya sendiri Yora Aulia. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai landing page. Jadi landing page di sini itu terdiri dari 3 pilihan menu. Di antaranya ada menu login, about the Lab, dan menu feedback. Nah, ketika misalnya nanti diklik menu about the Lab, maka akan muncul informasi mengenai lab informatik. Nah, kemudian nanti ketika misalnya di atas ini tuh ada menu login, dan diklik menu login tersebut, maka akan langsung dialihkan pada halaman login. Nah, pada halaman login ini terdapat 2 text file yang dimana nantinya itu text file tersebut tuh nanti harus diisi oleh username dan password. Nah, misalkan username dan password sudah diisi dan diklik button login, dan ternyata username dan password yang dimasukkan tadi itu tidak sesuai atau tidak cocok, maka akan muncul informasi message login tidak berhasil dikarenakan username dan passwordnya itu tidak sesuai, dan misalnya nanti diklik button OK, maka akan masuk kembali pada halaman login dan diminta ulang untuk mengisi text file username dan password. Dan misalnya sudah dimasukkan ulang username dan password yang sesuai dan diklik button login, maka akan langsung masuk dan diarahkan pada halaman homepage. Nah, pada halaman homepage ini ada beberapa mata praktikum atau mata praktikum yang sedang diambil pada semester ini, dan juga terdapat schedule dari mata praktikum yang telah diambil. Kemudian, misalnya nanti ketika user atau mahasiswa ini terdapat feedback ataupun saran terhadap website IF Lab, dapat mengklik menu feedback. Nah, kemudian nanti saran atau masukan tersebut tuh bisa dimasukkan pada text file atau text area yang ada pada tengah-tengah ini yang berwarna putih. Nah, misalnya nanti text area ini sudah diisikan oleh feedback ataupun pesan dan diklik button submit feedback, akan muncul dialog message yang menanyakan apakah yakin ingin mengirim pesan tersebut atau feedback tersebut atau tidak. Nah, misalnya jika diklik send dan terjadi kegagalan jaringan atau misalnya koneksi internetnya itu terputus, maka akan muncul informasi atau pop-up mengenai feedback failed to send. Dan misalnya feedbacknya itu disubmit kembali dalam keadaan internetnya itu stabil, maka akan muncul pemberitahuan bahwa feedback tersebut berhasil terkirim. Nah, untuk penjelasan mengenai desain selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ade Irfan Hidayat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ade Irfan Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan untuk menu selanjutnya. Pertama-tama, kenapa kami itu menggunakan homepage, kemudian praktikum, kemudian harus login terlebih dahulu? Karena pada fungsi awalnya, Informatik Lab itu merupakan suatu lab yang hanya ditujukan untuk pengaksesan suatu mata kuliah praktikum berupa TP atau tugas pendahuluan. Namun, pada saat kita melakukan tanya jawab atau isi kuesioner dan juga wawancara terhadap mahasiswa IF, banyak orang-orang atau mahasiswa yang mengajukan bagaimana kalau misalkan ternyata si website itu lebih baik jika ditambahkan fiturnya, tidak hanya sekedar untuk mengakses IF, TP atau tugas pendahuluan dari mata praktikum. Maka di sini bagian menunya kami tambahkan lagi menjadi agak lebih banyak. Kemudian saya akan melanjutkan ke menu praktikum. Di bagian praktikum ini, apabila kita klik,
maka akan muncul mata kuliah atau mata kuliah praktikum yang sedang diambil. Kemudian untuk mengaksesnya, kita bisa klik salah satunya. Misalkan untuk Object Oriented Programming, bisa kita klik itemnya, kemudian kita masuk ke bagian praktikum Object Oriented Programming. Di sini disediakan suatu video untuk penjelasan mengenai materi modul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user atau mahasiswa pada saat wawancara dan kuesioner. Kemudian di sini kita bisa mengklik assessment untuk mengakses soal TP-nya. Nah, di sini akan masuk ke menu assessment. Kemudian untuk mendownload soalnya, kita bisa mengklik download. Nanti akan secara otomatis mendownload soal. Kemudian untuk mengirim hasil pengerjaan kita bisa mengklik start. Di sini akan ada soal praktikumnya. Kemudian untuk menambahkan jawaban, kita bisa mengklik add submission. Setelah kita klik, maka akan ada progres mengenai penguploadannya. Apabila ternyata gagal, maka akan ada notifikasi di bagian atas berupa try checking your internet connection. Jika ternyata koneksinya itu bermasalah. Setiap notifikasi itu akan ada berada di atas untuk masalah gagal atau suksesnya. Kemudian kita bisa mengklik lagi Add Submission, dan berikut adalah notifikasi apabila ternyata uploadnya itu sukses. Jika sudah sukses, kita bisa mengklik Submit untuk mengirim jawaban. Kemudian ada pop-up verification, apakah si jawabannya akan benar-benar dikirim? Jika iya, bisa klik OK. Kemudian akan masuk ke halaman praktikum lagi. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Arafah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Anissa Arafah Nasution. Di sini saya akan menjelaskan fitur modul. Ketika kita mengklik modul, nah di sini tuh modul ini tuh gunanya untuk mendownload modul dari praktikum dari mata praktikum yang kita ambil. Nah, cara untuk mendownloadnya itu kita bisa langsung mengklik mata kuliah tersebut, lalu akan otomatis terdownload. Lanjut kita ke filter score. Nah, di sini tuh ada informasi tentang nilai-nilai mata kuliah praktikum kita. Di sini tuh ada informasi nilai assessment, jurnal, last test atau tes akhir, dan juga pretest. Lanjut kita ke fitur lab assistant. Nah, di lab assistant ini tuh dia berisikan informasi tentang lab assistant mata praktikum kita. Di sini dia tuh ada nama lab asistennya, kontak, kelas, dan kodenya. Baik, saya kembalikan kepada Ade Irfan untuk penjelasan selanjutnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur profile. Untuk masuk ke halaman profile, kita bisa mengklik bagian yang ini. Jika kita klik, maka kita akan masuk ke halaman profile. Di sini misalkan alurnya kita itu akan melakukan editing data berupa nama, juga email, dan juga mengedit fotonya. Untuk melakukan pengeditan bisa klik edit profile. Di sini, apabila ternyata kita itu sudah mengisi first name, last name, dan ternyata si passwordnya itu ternyata weak atau lemah, maka akan ada pemberitahuan bahwa passwordnya itu weak dengan ada gambar silang bulat berwarna merah. Dan ternyata apabila strong, maka tampilannya akan menjadi seperti ini, berupa warna hijau bertanda centang. Kemudian untuk mengedit foto, kita bisa mengklik choose file, kemudian
masuk ke Windows Explorer untuk mengambil datanya, lokasi tempat gambarnya disimpan, kemudian klik Open. Dari sini kita sudah melakukan editing. Untuk menyimpannya, kita bisa mengklik Update. Habis dari sini akan ada pop-up verification lagi. Untuk melanjutkan, bisa klik Save. Kemudian apabila ternyata sudah selesai, maka akan ada notifikasi profile successfully update. Kemudian dari sini kita juga bisa melakukan logout dari profile yang kita login, di mana kita login, akun yang kita login, dengan mengklik logout di bagian kanan bawah. Nanti akan ada verifikasi lagi, pop-up lagi, logout. Untuk melanjutkan, klik yes. Setelah itu, kita akan dialihkan kembali ke halaman homepage. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.